Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika peminatan kelas 11 mengenai persamaan trigonometri. Oke, teman sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri bentuk sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk sin px sama dengan a, cos px sama dengan a, dan tan px sama dengan a. Oke, nah untuk pembahasan kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke, tuliskan kembali soalnya, 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0. Oke, nah di sini positif 1 itu kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, karena di sini nilainya positif, pindah ruas jadi negatif, ya kan? Berarti 2 sin 2x sama dengan negatif 1. Nah, ini 2 dikali sin 2x sama dengan negatif 1. Sehingga sin 2x sama dengan negatif 1 dibagi 2. Ya kan? Ini kan 2 dikali. Kalau pindah jadi dibagi. Nah, jadi hasilnya sin 2x sama dengan min 1 per 2. Ya kan? Ini kan min 1 bagi 2. Nah, di sini nilainya adalah negatif kan? Nilai sinnya. Min setengah. Nah, kita perhatikan. Sin itu negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, jadi nilai ini kita ubah. Ya, kita cari sudutnya yang menghasilkan sin ini negatif. Oke, pertama kita cari dulu sin yang menghasilkan setengah. Sin yang menghasilkan setengah itu kan sin 30 derajat ya. Ya kan? Jadi kan min sin 30 derajat. Oke, jadi terserah kita mau pakai kuadran 3 atau kuadran 4 untuk menghilangkan tanda negatifnya ini. Nah, di sini Bapak menggunakan kuadran 3. Jadi kalau kuadran 3 kita pakai 180 derajat plus sudutnya. Kalau kuadran 4, 360 derajat dikurang sudutnya. Ya, ini harus diingat kembali. Jadi ini sin 180 derajat ditambah sudut sin yang ingin sini, 30 derajat. 180 ditambah 30, 210. Jadi hasilnya sin 210 derajat. Oke, jadi negatif sin 30 derajat itu sama dengan sin 210 derajat. Oke, jadi kita dapatkan nilai alfanya atau sudut sinnya itu adalah 210 derajat. Nah, kalau sudah ini, langsung kita pakai ke persamaan sin. Nih, rumus sin. Jadi kita ambil, ini kan sudah sin sama dengan sin. Ya, berarti kita ambil 2x-nya sama dengan 210 derajat. Jadi sudutnya kita ambil. Di sini kan sudutnya 2x ya, yang di kiri. Yang di kanan ini sudutnya 210. Ya kan? Berarti alfanya 210. Jadi 2x itu sama dengan alfa ditambah k 360. Jadi 2x sama dengan 210 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat. Oke, sekarang tinggal kita ganti nilai k-nya. Pertama kita pakai dari k sama dengan 0. Oh, bentar. Di sini kan masih 2x ya. 2x. Ini kita ubah ruas kirinya jadi x saja. Jadi kan kalau di sini 2 dikali x berarti kalau 2-nya pindah ke kanan jadi dibagi kan. Jadi x sama dengan 210 plus k kali 360 dibagi 2. 210 dibagi 2, 105 derajat kan. 360 dibagi 2, 180. Jadi hasilnya adalah 105 derajat tambah k dikali 180 derajat. Nah, dari sini baru kita masukkan nilai k-nya. Untuk k sama dengan 0. Jadi hasilnya x sama dengan 105 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Berarti 105 ditambah 0, 105 derajat. Nah, untuk k sama dengan 1. X sama dengan 105 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat kan. 105 ditambah 180 sama dengan 285 derajat. Untuk k sama dengan 2. X-nya sama dengan 105 derajat ditambah 2 dikali k, 2 dikali 180 derajat. 2 kali 180 itu adalah 360. 360 ditambah 105, 465 derajat. Nah, 465 itu kan melewati interval. Nah, ya kan. Batas atas intervalnya kan 360, kan melewati batas atasnya. Oke, jadi yang memenuhi yang mana? 105 dan 285. Oke, kemudian kita pakai rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua, nih, kita pakai 2x sama dengan, kalau yang pertama kan alfa, kalau yang kedua di sini kita pakai 180 derajat negatif min alfa. Oke, alfanya tadi kan kita dapat 120, 210, kita ganti 210 derajat, ya kan. 180 dikurang 210 itu adalah negatif 30 derajat.
Berarti kita dapat 2x sama dengan negatif 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, di sini kan 2 dikali x. Kita ubah jadi x saja. Berarti 2-nya pindah ke kanan jadi dibagi. X sama dengan min 30 ditambah 360 dibagi 2. Min 30 bagi 2 negatif 15. 360 bagi 2 180. Jadi min 15 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Oke, dari sini kita masukkan nilai k-nya. Untuk k sama dengan 0. Ya, kita gantikannya 0, jadi negatif 15 derajat ditambah 0 kali 180. Jadi min 15 tambah 0, yaitu min 15 derajat. Nah, min 15 ini kan di luar interval, ya kan? Kan batas bawahnya itu 0. Ini kan kurang dari 0. Nah, berarti min 15 derajat tidak memenuhi. Kemudian untuk k sama dengan 1. Nah, k sama dengan 1, x sama dengan min 15 derajat tambah 1 dikali 180. 180 dikurang 15, itulah 165 derajat. 165 derajat memenuhi. Untuk k sama dengan 2, x sama dengan min 15 tambah 2 dikali 180. Min 15 ditambah 180 kali 2, 360. 360 dikurang 15, 345 derajat. 345 derajat memenuhi karena di dalam interval kan. Oke, kemudian kita coba lagi k sama dengan 3. K sama dengan 3, x sama dengan negatif 15 derajat ditambah 3 dikali 180 derajat. Min 15 ditambah 3 dikali 180. Yaitu 540 derajat, ya kan? 540 dikurang 15, 525 derajat. 525 derajat itu kan lebih dari 360 derajat. Jadi dia tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah 165 dan 345. Oke, kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya. Kita gabungkan dengan jawaban yang kita dapatkan pada rumus yang pertama. Oke, jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian adalah tadi kan kita dapat 105 dan 285 ya. Di cara sebelumnya jadi 105, 165, 285 sama 345 derajat. Jadi ada 4 himpunan penyelesaian kita dapat x-nya adalah ada 4 nilai x yang kita dapatkan. Ya. Jadi kita urutkan dari yang kecil ke besar. Oke, kemudian kita ke contoh kedua. Oke, contoh kedua, tentukan penyelesaian persamaan secant 3x min 45 derajat ditambah 2 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 180 derajat. Oke, ini intervalnya agak berbeda ya. Kan biasanya kita pakai 360, sini pakai 180 saja. Oke. Kita tulis kembali soalnya, jadi secant 3x min 45 derajat ditambah 2 sama dengan 0. Oke, positif 2 pindah ruas ke kanan, jadi negatif 2. Oke, secant itu, ingat rumus identitas trigonometri secant itu kan sama dengan 1 per cos, ya kan? Jadi, untuk dia kita ubah jadi cos, ini kita ubah jadi 1 per dulu. Kan cos itu 1 per secant ya. Nah, kita ubah jadi ke cos ya. Jadi ini kita bisa ubah jadi ruas kiri jadi 1 per secant. Nah, ruas kanan juga jadi 1 per min 2. Nih. Supaya yang di ruas kiri ini jadi cos. Karena rumus yang kita punya kan cuma sin, cos, dan tan. Secant kan nggak Bapak kasih rumusnya. Oke. Nah, 1 per secant itu kan sama dengan cos. Ya kan? Jadi cos 3x min 45 sama dengan min setengah. Ya kan? 1 per min 2 kan min setengah. Oke, di sini cosnya juga negatif kan? Di sini tandanya negatif. Nah, cos itu negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, kita cari dulu nilai cos yang menghasilkan 1 per 2. Yaitu cos 60 derajat. Berarti ini sama dengan minus cos 60 derajat. Ya kan? Nah, di sini Bapak relasikan dengan menggunakan rumus relasi di kuadran 2. Boleh pakai kuadran 3. Kalau kuadran 2 kan 180 derajat dikurang sudutnya. Kalau kuadran 3 180 derajat ditambah sudutnya. Nih, kita pakai kuadran 2 jadi 180 derajat dikurang sudutnya 60 derajat. 180 dikurang 60, 120 derajat. Jadi kita dapatkan alfanya itu sama dengan 120 derajat. Oke, kita langsung ke persamaan yang rumus yang pertama. Jadi di sini kita ambil sudut cos yang sebelah kiri. Semuanya pokoknya ya. 3x min 45 derajat. Kita ambil semuanya. 3x min 45 derajat itu sama dengan nih, alfa ditambah k 360, alfanya 120. Kita ganti nilai alfanya jadi 120 derajat. Oke, di sini negatif 45 derajat kan bisa pindah ruas ke kanan. Ya kan? Negatif jadi positif ke kanan kan. Jadi 3x sama dengan 120 derajat ditambah
45 derajat tambah K dikali 360. 120 tambah 45 itu adalah 165 derajat, ya kan? Jadi, terus ini kan 3 dikali X, ya kan? Kan kita ingin ruas kirinya itu cuma ada X aja. Jadi 3-nya pindah ke kanan juga, jadi dibagi. Karena di sini 3 dikali, berarti kalau pindah ke kanan jadi dibagi. Jadi kan tadi 165 derajat ditambah K 360 derajat dibagi 3. Dari sini. 165 kita bagi 3. Itu adalah 55 derajat. 360 bagi 3 jadi 120 derajat, ya kan? Oke, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0. Jadi untuk K sama dengan 0, K sama dengan X sama dengan 55 derajat ditambah 0 kali 120 sama dengan 55 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 55 derajat ditambah 1 dikali 120. Jadi 120 tambah 55, 175 derajat. Untuk K sama dengan 2. X-nya 55 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat, ya kan? 120 kali 2, 240. 240 tambah 55, 295 derajat. Nah, 295 derajat itu kan melewati interval. Intervalnya kan sampai 180 aja nih. Karena dia melewati interval, berarti tidak memenuhi yang ini. Jadi kita ambil yang 55 dan 175 saja. Oke, kemudian kita ke rumus kedua. 3x min 45 derajat sama dengan negatif alfa. Oke, untuk cos yang rumus keduanya adalah negatif alfa. Ya, jadi negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, alfanya tadi kan 120, jadi negatif 120. Min 45 pindah ruas, jadi positif 45. Min 120 ditambah 45, itu adalah negatif 75. Ya. Negatif 75 derajat tambah K dikali 360. 3-nya 3 dikali X, jadi X sama dengan 3-nya pindah, jadi dibagi. Ya kan? Min 75 ditambah K dikali 360 dibagi 3. Min 75 bagi 3, negatif 25. 360 bagi 3, 120. Ya, dari sini kita langsung masukkan nilai K-nya. Pertama, untuk K sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 25 ditambah 0 kali 120. Min 25 tambah 0, minus 25 derajat. Minus 25 tidak memenuhi karena dia di luar interval, karena kurang dari 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 25 derajat tambah 1 dikali 120. 120 dikurang 25, itu 95 derajat. 95 derajat di dalam interval, jadi memenuhi. K sama dengan 2, X sama dengan negatif 25 tambah 2 dikali 120. 120 dikali 2, 240. 240 dikurang 25, itu ada 215. 215, ini dia di luar interval, karena dia lebih dari 180 derajat. Jadi tidak memenuhi. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita dapatkan tadi. Nah, yang pertama 55 derajat, terus 95 derajat, dan 200. Wah, ini salah nih. Bukan 215 derajat ya. 175 derajat. Kita ganti. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 55, 95, dan 175 derajat. Karena intervalnya cuma dari 0 sampai 180. Oke, jadi pembahasan kita hari ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.